Satu hari sebelum ujian berlangsung, saya sudah berada di tebing dan saya sudah tahu lokasi ujian saya di mana, supaya pada saat besok ujian saya tidak terburu-buru mencari lokasi ujian. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Apa kabarnya, Bu? Baik, luar biasa. Terima kasih, Bu. Nah, ini Bu, mohon maaf mengganggu sebentar ya, Bu. Ya. Nah, kebetulan ini permintaan dari teman-teman untuk mereview kawan-kawan yang sudah lulus tes CPNS tahun 2019. Jadi, saya akan mewawancara Ibu. Nah, pertama saya ingin menanyakan, sewaktu Ibu untuk tes SKD, persiapan apa yang Ibu lakukan? Tahap awal, apa sekali yang paling Ibu persiapkan itu? Oke, tahap awal yang saya persiapkan adalah yang pertama itu adalah mental. Terus yang kedua adalah kesehatan. Kemudian yang ketiga adalah percaya diri dan harus yakin dengan diri sendiri. Oke, Bu. Satu hari sebelum melakukan tes atau beberapa hari sebelum tes, apa sih yang Ibu lakukan? Oke, yang saya lakukan adalah kebetulan lokasi domisili saya dengan lokasi ujian itu jauh. Saya di Medan, kemudian lokasi ujian saya di tebing. Jadi saya usahakan satu hari sebelum ujian berlangsung saya sudah berada di tebing dan saya sudah tahu lokasi ujian saya di mana, supaya pada saat besok ujian saya tidak terburu-buru mencari lokasi ujian. Saya usahakan ketika sudah sampai di lokasi ujian saya sudah tenang. Nah, bagi teman-teman yang lokasi tes ujiannya jauh dari domisilinya, usahakan 2 hari atau 3 hari sebelum ujian kamu sudah cek lokasi, sudah mencari tempat penginapan. Tempat penginapannya usahakan dekat dengan lokasi ujian, supaya pada saat ujian kamu tidak terburu-buru untuk mengikuti ujian, supaya kamu juga tidak perlu merasa stres atau capek begitu. Nah, kamu juga harus menyiapkan yang namanya dana. Nah, dananya untuk apa? Satu, untuk penginapan. Tentu kita harus bayar. Nah, bagi yang ada saudaranya mungkin lebih enak ya kan? Bisa menghemat ya, Bu ya? Iya, bisa menghemat. Yang kedua, untuk biaya makan. Yang ketiga, transport untuk menuju lokasi ujian. Berarti Bu harus memang dipersiapkan matang-matang ya, Bu ya? Iya, harus. Dari segi finansial, kesehatan diri, mental diri ya, Bu ya? Iya. Kemudian Bu, setelah Ibu berada di lokasi ujian tes, Iya. apa sih yang Ibu lakukan? Oke. Apakah ada ritual-ritual khusus? Oke. Nah, sebelumnya itu saya usahakan sampai di lokasi ujian itu paling lama 1 jam. Nah, untuk teman-teman yang mengikuti ujian nanti, usahakan paling lama 1 jam sebelum ujian kamu harus sudah sampai. Karena kenapa? Nanti di sana kamu akan melakukan yang namanya registrasi. Nah, yang mengikuti ujian kan nggak cuma 1, 2, 3. Ada beratus-ratus. Jadi usahakan kamu paling lama 1 jam sudah tiba di sana. Nah, kalau sudah tiba, silahkan kamu ambil tempat duduk. Nah, kamu tenangkan hati dan pikiran kamu. Kalau bisa, jangan lagi kamu membaca. Ya, tenangkan saja hati dan pikiran kamu supaya nanti pada saat ujian kamu tidak grogi, tidak keringatan atau tidak stres. Begitu. Oke Bu, biasanya kan Bu kalau kita itu menunggu itu kan Bu membosankan ya Bu ya. Iya. Jadi pada saat menunggu itu apakah Ibu nongkrong di warung kopi atau apalah kegiatan Ibu supaya tidak ngantuk itu bagaimana Bu? Nah, pada saat sampai di lokasi nanti kamu akan melihat layar. Nah, di layar itu 1 jam itu tidak terasa. Pada saat nanti kamu tiba dan kamu duduk, ada di layar itu tahap-tahap apa saja yang kamu lakukan setelah sampai di lokasi ujian atau di dalam ruangan. Nah, dengan menonton itu membantu kamu pada saat nanti kamu ujian, kamu tidak mengalami kesulitan pada saat menggunakan aplikasi CAT atau untuk mengikuti ujiannya nanti, begitu. Nah, oke Bu, kira-kira
perlengkapan apa saja yang harus kita persiapkan Bu untuk ujian SKD ini Bu? Oke, untuk persiapannya adalah yang pertama, karena kita masih berada di menghadapi wabah yaitu pandemi corona, yang paling utama adalah kamu harus menggunakan masker. Nah, itu wajib. Yang kedua, kalau tidak menggunakan masker, pakai face shield. Oke. Nah, kemudian kamu mempersiapkan alat tulis. Alat tulis itu berupa pensil. Nah, ada instansi tertentu mereka sudah menyiapkan kertas untuk kamu coret-coret atau juga menyiapkan pensil. Tapi ada juga yang diumumkan kita membawa sendiri. Begitu. Oke Bu. Yang satu lagi yang paling utama adalah jangan lupa membawa kartu ujian dan KTP. Iya. Oke Bu, untuk pakaiannya Bu. Nah, pakaiannya itu seperti apa Bu yang harus dipakai Bu untuk melakukan ujian Bu? Oke, mengenai pakaian, yang pasti kamu harus menggunakan pakaian putih hitam. Nah, untuk yang perempuan bisa menggunakan rok, bisa menggunakan celana, asalkan sopan dan rapi. Nah, kemudian usahakan bajunya itu jangan ada, misalnya baju putih jangan ada corak-corak hitam. Usahakan baju putihnya itu semuanya polos gitu. Oke Bu, selanjutnya itu tergantung permintaan instansinya masing-masing ya Bu ya. Iya. Masalah sepatunya, masalah bajunya biasanya tergantung permintaan instansi ya Bu ya. Tapi pada umumnya pakaiannya hitam putih ya Bu ya. Iya. Oh, berpakaian rapi dan sopan lah ya Bu. Iya. Oke, selanjutnya Bu. Pada saat Ibu sudah mengerjakan ujian tes SKD. Nah, ini kan ada TKP, ada TWK, ada TIU. Nah, bagaimana strategi Ibu? Apa sih yang duluan Ibu kerjakan dari ketiga kategori itu? Oke, ini yang paling penting untuk kamu. Jadi ada 3 kategori yang harus kita kerjakan: kebangsaan, intelijen, dan kepribadian. Nah, nanti untuk soal-soal ini kamu bisa lihat di layar kamu, biasanya itu di sebelah kanan. Mana dia soal TKW, nomor berapa sampai nomor berapa, TIU, dan TKP. Nah, untuk mengerjakan soal, jangan berpatokan dikerjakan mulai nomor 1 sampai berikut. Mana yang paling mudah menurut kamu, itu dikerjakan terlebih dahulu. Dan jangan berfokus hanya pada misalnya kebangsaan aja, TIU aja, atau kepribadian. Usahakan satu dikerjakan di TKW, di kewarganegaraan, wawasan kenegaraan, baru kemudian di intelijen, baru kepribadian. Jangan hanya monoton di satu kategori aja, begitu. Oh, berarti Bu, kalau ada soal-soal yang susah, langsung cari ke nomor soal selanjutnya Bu ya. Iya. Jangan kita bertahan atau berpatokan di satu soal ya Bu ya. Iya, karena waktunya tetap berjalan. Begitu. Jadi Bu, untuk di layar monitor itu Bu, apakah di situ tertera waktu kita Bu? Iya, di layar monitor itu tertera nomor soal yang sudah kita kerjakan dan yang belum kita kerjakan. Kemudian ada juga waktu yang sudah berjalan. Begitu. Oh, pada saat menjawab soal itu Bu, ada juga di situ klik simpan jawabannya Bu ya? Ada, klik simpan jawaban. Setelah kita mengerjakan, di bawahnya itu ada pilihan disimpan supaya jawaban yang sudah kamu pilih itu nanti tersimpan. Ya, Begitu. berarti jangan lupa ya untuk teman-teman ya, ketika kamu sudah menjawab, klik simpan jawabannya Bu ya. Iya. Nah, kemudian Bu, untuk mengerjakan soal-soal SKD tersebut, kebanyakan kan tahun lalu banyak yang merasa kesulitan di TWK dan TKP ya Bu ya. Iya. Jadi ada apa sih trik-trik khusus Ibu? Karena di TKP itu kan yang dibaca itu kan kadang mau satu layar penuh itu soalnya. Belum lagi pertanyaannya itu Bu ya, hanya narasi soal-soal itu hampir satu layar itu kan Bu. Iya. Nah, bagaimana sistem atau strategi Ibu untuk menghemat waktu pada saat pengisian soal-soal tersebut? Oke. Nah, sebelum menjawab soal, usahakan kamu konsentrasi. Itu yang paling utama. Nah, kenapa? Karena nanti setiap soal, terutama itu di soal wawasan kenegaraan dan TKP itu soalnya panjang. Jadi tidak ada yang namanya membaca 2 kali. Usahakan 1 kali. Makanya kamu dibutuhkan konsentrasi. Nah, untuk memilih jawaban yang benar adalah kamu baca sekali, baru pilih jawaban. Berikutnya Bu, mengenai
fisik kita pada saat Ya. mengikuti ujian, ya kan? Kadang-kadang fisik kita itu lemah, ya kan? Bagaimana strategi Ibu supaya fit pada saat mengikuti ujian? Oke, strategi saya untuk tetap fit dalam mengikuti ujian adalah yang pasti kita harus mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat. Nah, contohnya buah begitu. Atau vitamin juga boleh. Dan kemudian usahakan beberapa hari, kalau bisa 1 minggu sebelum kita mengikuti ujian, kita jangan begadang. Nah, itu sangat berpengaruh untuk kesehatan kita pada saat mengikuti ujian. Jangan begadang. Usahakan tidurnya itu lebih cepat supaya nanti pada saat ujian kamu tidak merasa capek, loyo, atau badan kamu merasa tidak enak begitu. Oh, berarti Bu, persiapan fisik ini sangat penting ya Bu ya? Iya, sangat. Itu salah satu kuncinya ya Bu ya? Iya. Walaupun kamu sudah capek-capek belajar, ujung-ujungnya fisik kamu lemah, ya sama aja nggak ada artinya ya Bu ya? Iya, karena pada saat kita sudah sakit mengikuti ujian, kita tidak konsentrasi lagi untuk menjawab soal-soal yang ada di hadapan kita. Oke. Apa sih Bu referensi atau sumber-sumber belajar Ibu selama Ibu mempersiapkan diri untuk tes SKD? Oke, referensi saya adalah yang pertama, kamu juga harus tahu apa itu kisi-kisi yang akan kita ujiankan pada saat nanti ujian SKD. Kamu harus tahu itu yang pertama. Kemudian kamu kembangkan setiap kisi-kisi. Bisa kamu buat catatan kecil di buku atau di kertas yang bisa kamu baca setiap hari atau setiap saat lagi kamu ingin belajar. Kemudian selain dari itu, selain dari materi yang kamu kembangkan, ada hal penting yang kamu harus tahu, yaitu YouTube. Nah, di YouTube itu banyak sekali soal-soal cara pembahasan yang tepat atau yang mendekati bagaimana cara menjawab soal-soal SKD yang akan kamu hadapi. Nah, banyak sekali di YouTube itu channel-channel yang bisa kamu pelajari, yang bisa kamu ikuti. Nah, di situ bisa kamu cari soal-soal atau kisi-kisi untuk mengikuti ujian SKD. Nah, biasanya orang-orang itu berbeda cara belajarnya. Ada dia dengan cara membaca, ada dia dengan cara melihat video. Nah, kalau saya lebih mudah dengan memperhatikan video. Makanya saya banyak belajar dari YouTube. Gitu. Oh, berarti harus kita kenali dulu ya Bu ya, bagaimana cara belajar kita ya. Iya, kita harus tahu kita lebih senangnya, lebih mudahnya belajarnya dengan cara yang bagaimana. Gitu. Oh, tinggal menyesuaikan berikutnya Bu ya. Iya. Nah, untuk yang di YouTube itu Bu, apakah itu sudah jaminan itu Bu memang bisa kita jadikan pedoman sebagai pembelajaran atau hanya sebagai referensi doang Bu? Iya, untuk yang di YouTube itu hanya sebagai referensi seperti itu. Jadi itu bukan menjadi patokan bahwa soal yang kita pelajari dari YouTube adalah soal yang keluar pada saat nanti SKD begitu. Itu hanya sebagai referensi untuk membuka pikiran kita. Oh, begini rupanya cara menjawab. Contohnya nanti di soal TKP, bagaimana cara cepat menjawab soal di TKP, begitu biasanya. Oke Bu. Setelah selesai mengikuti ujian SKD Bu, nah, itu langkah terakhirnya itu seperti apa sih cara mengakhiri ujiannya? Oke, nah sebelum kita mengakhiri soal-soal itu, kamu perhatikan kembali di layar kamu di sebelah kanan soal mana yang belum kamu jawab. Nah itu, kamu usahakan menjawab semua, jangan sampai tidak menjawab. Ya? Rugi ya Bu ya? Iya, rugi. Nah kemudian setelah semua sudah terjawab, maka akhirilah soalnya. Ada nanti pilihan di layar itu mengakhiri, akhiri. Nah, setelah kamu klik, nanti di layar akan muncul berapa skor yang kamu dapat. Nah, tuliskanlah skormu itu di kertas ujian kamu tadi, supaya kamu ingat berapa skor yang kamu dapat. Begitu. Jadi Bu, ketika waktu kita sudah habis, sementara soal-soal yang dikerjakan belum selesai, itu bagaimana Bu? Nah, karena waktunya sudah ditentukan berapa jam, jadi walaupun kamu belum selesai mengerjakan soal tersebut, nanti akan otomatis diakhiri seperti itu. Dan otomatis juga nilai kamu nanti langsung keluar di layar itu, gitu. Jadi tidak ada yang namanya penambahan waktu, gitu. Oh, jadi Bu, kalau bisa Bu, jangan tertutup otomatis waktunya Bu ya, harus kita sesuaikan ya. Iya. Jadi harus kita punya target ya mengerjakan setiap satu soal itu berapa detik ya Bu ya? Iya. Karena jumlah soal 110 menit dan waktu yang diberikan 100 menit ya kan Bu? Iya. Nah,
Nah, itu untuk formasi umum. Jadi ibu kita ini sudah memberikan pengalamannya pada waktu tes SKD. Semoga teman-teman yang sudah mendengarkan video dan menonton video ini bisa menambah wawasannya untuk mempersiapkan diri mengikuti tes SKD. Oke Bu, kata-kata terakhirnya Bu. Oke, untuk semua teman-teman saya yang sedang berjuang untuk mengikuti ujian CPNS, tetap semangat dan percaya diri. Semangat pejuang NIP. Oke, terima kasih Bu. Oke.